Kita mulai aja ya. Oke, mana ini? Tes. Baik, terima kasih teman-teman wartawan semuanya. Hari ini dengan Pradi ingin menyampaikan banyak hal perkembangan kasus Vina. Di sini sudah kami bersama-sama dengan seseorang yang luar biasa, bukan pengacara, tapi bekerja melebihi daripada pengacara ini. Kang Deddy, terima kasih nih Kang Deddy, luar biasa nih Kang Deddy. Saya bilang kalau dulu ada kasusnya Jessica Wongso, kalau Kang Deddy ada pada waktu itu mungkin sudah banyak bisa dituntaskan dalam kasus ini, karena Kang Deddy ini bertindak sebagai seorang lawyer, ya seperti lawyer dan juga seperti private investigator yang luar biasa. Teman-teman semuanya, kita sudah mengikuti perkembangan kasus Vina sedemikian rupa. Di media terjadi debat yang luar biasa. Ada yang mendukung si A, ada yang mendukung si B, ada yang mendukung si C. Ada yang mengatakan ada pihak penyidik yang salah, ada yang mengatakan pihak terpidana yang salah. Pradi mengambil posisi tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi posisi yang kita ambil adalah kita ingin menegakkan kebenaran. Itu posisi yang diambil. Itu sebabnya Pradi bekerja sama dengan Kang Deddy, dan di sini ada teman-teman saya, ada Pak Gendung, ya, ada Kang Yana, ada Pak Ruli Penggabean dari Bandung, ada juga Pak Jutek ini yang selalu bekerja keras, ada Pak Duyanto, ada Boskam, ada Eli, ada Rilen, ada Asidoni, ini ketua PBH Pradi Pusat, ya, Indonesia ini dia. Ada juga apa lagi? Ada Riri. Nah, ini Riri yang selalu pasti sudah sering kenal sama para wartawan semuanya. Jadi itulah yang posisi yang diambil oleh Pradi, mengambil posisi untuk menegakkan kebenaran, karena kami kedatangan pada waktu itu, pada mulanya kami itu tidak inform dalam kasus ini karena ada beberapa pengacara yang sudah turun tangan. Tapi ketika keluarga daripada terpidana datang kepada kami melalui Kang Deddy, kami betul-betul sungguh-sungguh kaget dan luar biasa. Di mana akhirnya kami menemukan suatu, belum kesimpulan pada itu, tapi arahan, satu pendekatan yang saintifik kami lakukan. Kami punya keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang disajikan kepada kami bahwa ternyata ada bahwa sebenarnya terpidana ini tidak layak dihukum. Kami tidak meyakini bahwa mereka bersalah dengan beberapa fakta hukum yang sudah ada. Dan sebelumnya teman-teman juga sudah melihat bahwa kasus ini berkembang dan ada dan menjadi sampai ke pengadilan dan sampai orang ini dihukum. Itu bermula dari kesaksian dari 3 orang, yaitu namanya satu Aep, kedua adalah Liga Abar, ketiga adalah Dede. 3 orang inilah yang memulai cerita ini. Kalau 3 orang ini tidak bercerita dan membawa kesaksian, gak ada kasus ini. Kasus pembunuhan itu tidak akan ada. Ini loh, tanpa adanya cerita dari kasus yang 3 orang ini, tidak ada benang merahnya, tidak ada bukti-bukti, dan tidak ada cerita tentang adanya pembunuhan daripada almarhum Eki dan Vina. 3 orang inilah yang bercerita tentang semua adanya pelemparan, pengejaran, adanya bambu dan sebagainya, termasuk adanya samurai,
batu yang dilempar dan sebagainya. Nah, kita sudah tahu dari 3 orang ini Liga Akbar sudah mencabut keterangannya dan menyatakan sebenarnya cerita itu tidak benar. Begitu ya? Hari ini kita mendapatkan bukti yang luar biasa melalui Kang Deddy. Keluarga dari Dede menghubungi Kang Deddy. Kita kedatangan di sini yaitu Dede. Kalau tidak ada Dede ini, tidak akan ada cerita pembunuhan Vina, almarhum Vina dan Eki. Tapi karena mereka inilah dulunya yang memberikan keterangan palsu, bersaksi palsu, maka akhirnya 7 terpidana itu dihukum. 8 ya. Mereka inilah yang bercerita seakan-akan ada pelemparan batu, seakan-akan ada kejar mengejar, karena ada bambu, pelemparan batu, yang mengesankan bahwa ada akhirnya peristiwa pembunuhan terhadap almarhum Vina dan Eki karena kesaksian palsu mereka. Tapi berdasarkan keterangan yang diberikan kepada kami dan dia nanti bisa kita tinggal cerita bahwa dia ternyata melakukan perbuatan itu karena terjebak sama Aib, di mana Aib mengajak dia ke kantor polisi yang tadinya dia tidak tahu tujuannya apa. Sesampai di kantor polisi, ternyata dia disuruh memberikan keterangan palsu. Dia diarahkan oleh Aib bersama-sama Rudiana. Nanti kita dengar sendiri untuk menceritakan suatu peristiwa yang dia sendiri tidak tahu dan tidak pernah ada. Kepadanya diberitahukan nama-nama daripada 7 terpidana ini, yang pada mulanya dia yang sebenarnya dia tidak tahu siapa ini 7 terpidana ini, karena dia juga tidak kenal dengan orang itu. Akhirnya dia bercerita tentang cerita-cerita yang sudah dikemas, diarahkan oleh Aib dan juga oleh Rudiana menurut keterangan dia. Dan karena itu, sebelum kami sampai kepada kesimpulan dan tanggapan nanti, agar tidak ini salah, kami mau tanya dulu kepada Dede dan para rekan wartawan. Betul Dede? Bagaimana ceritanya? Bisa saudara cerita? Bagaimana ceritanya Dede sampai bisa bercerita tentang adanya pelemparan itu? Saya tanya dulu biar berurut ya. Kamu kerja di mana Dede? Cucian mobil Pak. Pada waktu itu ya? Ini pada waktu 2016 ya? Cucian mobil ya? Udah berapa lama kerja di sana? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Pada tanggal 27 Agustus 2016, kamu berada di mana? Posisi tidak masuk kerja Pak. Tidak masuk kerja? Tidak. Karena apa? 27 Agustus saya masuk kerja Pak. 27 Agustus masuk kerja. Kemudian tanggal 28 Agustus? 28 Agustus saya masih masuk Pak. Masuk. 29? Masuk Pak. Masuk ya. Kemudian saya mau tanya, kamu kenal nggak 7 terpidana itu? Tidak kenal sama sekali. Ya. Pun saya tidak kenal, nama tidak kenal. Muka tidak kenal, nama tidak kenal. Sama sekali tidak kenal. Sama sekali tidak. Ya. Kapan kamu bertemu dengan Ayah? Pada saat itu Pak, kerja di kerjaan saya mengenal Ayah di kerjaan. Oh, Ayah itu juga bekerja di sama kamu. Ya, di situ. Nah, coba ceritakan bagaimana ceritanya Ayah mengajak kamu ke kantor polisi. Awal mulanya malam Pak, Ayah menelpon saya dan mengajak saya ke Polres. Tanggal 2 September.
Tanggal 2 September. malam hari sekitar jam 7-an. Saya antar lah, saya mikirnya kan saya orang rantauan Pak, karena nggak tahu daerah situ, saya antar ke Polres. Nah setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain ke sini? Katanya buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah setelah itu saya tanya, emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya, dia bilang gitu. Nah terus Pak Rudiana datang lah, saya tanya Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain, buat keterangan apa, saksi anak saya meninggal. Nah disitulah diceritakan saya nongkrong di warung. Kalau warung itu bener Pak, warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada, sudah diceritakan sebelum masuk BAP, sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana telepon katanya kan? Bukan saya ditelepon Pak, saya ditelepon dengan ayah Pak. Ditelepon oleh ayah. Kamu diajak ke kantor polisi. Iya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu Pak, saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres Pak, di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain di sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh saya nggak pernah nanya Pak, cuma nggak nanya Pak. Oh, Saya diajak aja. Oh, antar saya ke kantor polisi. Iya. Oke, setelah saya antar kantor polisi, Ya, apa yang terjadi? Ya saya tanya, buat mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi. Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh, itu kata ayah. Iya. Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa nih? Baju preman atau baju Preman sih Pak, baju biasa. Baju besi. Apa? Dikenalkan sama ayah siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama ayah. Ini Pak Rudiana. Nah, dikasih tahu ini Pak Kasih tahu Rudiana. sama ayah. Ini Pak Rudiana. Apa lagi? Bapaknya yang ayah. Diberitahu nggak dia polisi? diberitahu Pak, dia Oh, polisi. ini polisi. Gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu. Diberitahu intel narkoba. Oh, intel narkoba katanya. Diberitahu gitu ya. Diberitahu. Nah, atas apa kata ayah kepada kamu? Ya saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ, Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya meninggal. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu, dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka, dan peristiwa itu memang tidak tahu sama sekali Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Rudiana, dia bilang Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengajaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi Pak. Setelah pengajaran tidak tahu, sudah sampai situ doang. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh AF dan Rudiana. Saya mau lihat peran masing-masing. AF ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? AF kasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana kasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Nah, Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelaku. oh dikasih tahu. Dikasih tahu. Masih ingat nggak nama-namanya? Nggak ingat pas ya Pak. Oh, tapi Nggak mengingat soalnya kan nggak kenal Pak. Oh. Tahu nama pun pas saat di situ kan dikasih tahu Pak. Oh, tapi di situ lah diberitahu, katakan gini aja katanya. Iya. Ya. Nah, sekarang setelah diarahkan oleh Aib dan Rudiana, lantas siapa yang melakukan buat BAP-nya? Mereka Rudiana juga? Bukan Pak. Oh, bukan. Bukan. Siapa? Ya penyidik di situ Pak. Oh, penyidik. Penyidik di situ. Jadi kamu diarahkan oleh Aib dan Rudiana dulu, Ya. setelah itu baru di BAP oleh penyidik yang lain. Iya. Oh. Jadi penyidik yang lain ini nggak pernah mengarahkan kamu lagi loh. Nggak pernah Pak. Yang mengarahkan justru di si Ya. Rudiana dan Iya. lainnya gitu. Sebelum masuk itu Pak. Ya karena memang selalu terjadi begitu kan, yang mukuli dengan yang menyidik kan selalu beda. Supaya yang menyidik, kalau upaya menyidik ditanya pernah kamu dipukuli penyidik, pasti nggak pernah mukuli, tapi dipukuli dulu sebelumnya duluan. Kira-kira
begitu cerita-cerita film yang kita nonton lah gitu ya. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, jadi sekarang diarahkan oleh ini. Jadi penyidiknya tidak pernah mengarahkan, tapi sudah diarahkan oleh Rudiana dan AF. Begitu ya. Nah, kemudian setelah itu terjadi di BAP. BAP seperti biasa Pak. Ditanya Ditanya aja ya. Ditanya. Kamu ceritakan seperti yang diarahkan itu. Seperti yang diarahkan sebelum masuk. Ya. Saya mau tanya, kenapa kamu mau? Sebenarnya hati saya mas sebenarnya nggak mau Pak. Kan saya juga sudah bilang Pak, saya tidak tahu kejadian itu sama sekali dengan AF dengan Pak Rudiana. Nah pada saat itu kan saya rakyat kecil Pak, saya nggak ngerti hukum, sekolah pun saya hanya SMP. Ya saya merasa takut Pak sudah di dalam, saya bisa apa di situ Pak? Ya tapi kan pokoknya kan kamu kan nggak merasa berbuat, kenapa nggak nolak aja? Apa kamu diiming-iming? Tidak ada sama sekali Pak, diiming-iming. Enggak. Tidak ada sama sekali. Tapi kok kan orang bertanya, kok semudah itu kamu langsung diajak ya ini langsung kamu mau gitu, kenapa? Apa maunya pun kan karena tidak tahu bahwa mau ke situ kan diberi buat kesaksian anaknya Pak Rudiana Pak. Mungkin kalau saya tahu, ayah ngasih tahu sebelum masuk Polres saya nggak mau Pak. Ya tapi setelah di dalam Polres, terus kenapa jadi kamu mau? Karena takut Pak. Takut sama siapa? Ya takut karena sudah di dalam Polres itu Pak. Loh kenapa? Kalau dalam Polres kenapa banyak? Ya karena saya nggak ngerti hukum. Loh iya, karena Polres apa? Ada kamu dipukul nggak? Enggak sih Pak. Apa karena Pak Rudiana polisi gitu? Nah iya bisa jadi Pak. Oh, bisa jadi, yang benarnya di mana? Ya emang karena polisi Pak saya takut. Jadi berarti kamu merasa takut? Iya saya takut. Karena sudah berada di kantor polisi, Iya. karena kamu diminta oleh Pak Rudiana yang polisi, Ya. kamu ikutin aja. Iya. Nah waktu itu kamu tahu nggak akibatnya itu waktu itu ya? Saya tahu Pak akibatnya. Kasih tahu saya. Ya setelah di BAP pun kan saya ngomong ke AF Pak. Ya. Saya bilang AF, kenapa membuat kesaksian seperti ini kata saya. Kan bakal berat ke depannya. Udah katanya saya kesal sama terpidana itu Pak. Kata AF. Iya. Kenapa? Karena pernah dipukuli Pak. Oh, si AF cerita bahwa dia pernah dipukuli oleh Warga sekitar di situ Pak. Oh, AF merasa apa? Dipukuli dengan Dipukuli oleh warga situ, bukan oleh terpidana. Iya ada terpidananya Pak. Ada terpidana. Jadi merasa kesal dia, Merasa kesal, sehingga iya. diarahkan. Gitu. Iya benar. Nah, ini. Nah, kamu diperiksa itu di mana? Di Polres mana itu? Polres Cirebon. Polres Cirebon. Nah, setelah di Polres Cirebon, apakah kamu pernah juga diperiksa di Polda? Tidak pernah sama sekali 2016 Pak. Hah? Tidak pernah. Tidak pernah. Tetapi di sini kita lihat ada berita acara kamu juga ada di Polda. Jadi di sini ada wartawan kita lihat ya. Ini ada berita acara di sini di Polres dan juga ada acara berita acara di Polda. Tapi dia merasa kamu tak pernah tanda tangan berita acara yang Di Polda tidak pernah Pak. 2016 saya tidak pernah. di Polda kamu tidak pernah tanda tangan berita acara di Polda. Di BAP pun tidak pernah. Kesana pun tidak pernah. Kamu kok tahu di mana Polda? Tidak tahu sama sekali Pak. Sampai sekarang kamu Sampai tidak tahu sekali, Polda? Tahu? sampai sekarang pun istilahnya tidak tahu Pak jalan. Yang sekarang 2024 mah udah Pak. Cuman kan kalau jalan tetap saya nggak hafal Pak. Nggak, artinya yang sebelum tahun 2004 waktu itu kamu tidak pernah ke Polda? Tidak tahu Pak sama sekali. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Soalnya di sini ada berita acara kamu di Polda pada tanggal 3 November. Itu nggak ada ya? Nggak ada Pak. Nggak pernah terjadi. Jadi ini kalau begini ada par begini ini, seperti yang kamu lihat di sini ini, tanda tangan ada nggak itu? Tanda tangannya pun agak beda Pak. Kamu nggak pernah tanda tangan ini? Iya disamain sama yang 2016 di Polres itu Pak. Beda Pak. Oh gitu. Tapi kamu intinya kamu tidak pernah tanda Tidak tangan. pernah. Dan di sana pun tidak pernah Pak. Di BAP pun di Polda tidak pernah 2016. Baik. Hanya di Polres Cirebon. Saya mau tanya lagi, kamu pernah disumpah nggak oleh polisi? Tidak pernah sama sekali. Hah? Tidak pernah. Nggak pernah. Kemudian kamu setelah kejadian ini, kamu pernah hadir di pengadilan tidak? Untuk bersaksi? Tidak pernah sama sekali. Kamu tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah menjadi saksi di pengadilan pada waktu itu? Tidak sama sekali. Kalau menurut keterangan Pak Jutek gimana itu? Dia menurut keputusan pengadilan dia
benar ada kata-kata di situ bahwa dia ada memberikan keterangan di bawah sumpah. Iya, di Dalam putusannya. Jadi di dalam putusan, kebetulan Pak Jutek yang lihat ada, bagaimana Pak Jutek jelaskan? Ada Memberikan keterangan di bawah sumpah. bahwa DD ini memberikan keterangan Di bawah di bawah sumpah. Ya. Ada dalam putusan. Ada dalam putusan. Padahal dia sendiri tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah memberikan keterangan apalagi di bawah sumpah.